Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pangkalan SMP Negeri 16 Bulukumba akan mengikuti lomba biografi pahlawan. Siap mulai? Opu Daeng Risatju adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Opu Daeng Risatju memiliki nama kecil Pamakja. Opu Daeng Risatju sendiri merupakan gelar kebangsawanan kerajaan Luwu yang disematkan pada Pamakja. Lahir pada tahun 1880 di Palopo. Wafat 10 Februari 1964 di Palopo. Tempat pemakaman Makam Lokoi di Palopo. Nama Opu Daeng Risatju diabadikan oleh pemerintah Kota Makassar menjadi nama salah satu jalan di Kota Makassar. Opu Daeng Risatju merupakan sosok pahlawan perempuan yang cukup memiliki pengaruh cukup besar di tanah Sulawesi pada masa penjajahan. Opu Daeng Risatju merupakan keturunan dari Raja Bone ke-22 Latamasonge Matimori Malimo. Ia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2006. Opu Daeng Risatju adalah pejuang wanita yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui Partai Syarikat Islam yang berdiri pada tahun 1905. Ia menjabat ketua PSI pada masa itu. Ia merupakan sosok pemimpin wanita yang disukai rakyat dan didengar oleh anggotanya. Hal ini lantas membuat Belanda khawatir akan pengaruh Opu di tanah Sulawesi dan membatasi ruang gerak. Pengaruhnya yang hebat itu, ia kemudian dibatasi ruang geraknya, tapi itu tidak membuat dan tidak meneruskan cita-cita. Turunan Raja, ayahnya bernama Muhammad Abdullah Kobarese dan ibunya bernama Opu Daeng Mawelu. Darah kebangsawanan Pamakja diperoleh dari ibunya yang merupakan keturunan langsung cicit-cicit Raja Bone ke-22 Latamasonge Matimori Malimo yang memerintah dari tahun 1749 sampai 1775. Dari garis silsilah, Opu Daeng Risatju adalah seorang bangsawan dari lapisan masyarakat. Saat dewasa, Pamakja dinikahkan dengan seorang ulama dari Bone, yaitu Haji Muhammad Daud, yang merupakan anak rekan dagang ayahnya. Haji Muhammad Daud didaulat sebagai imam masjid Istana Kerajaan Luwu karena menikahi seorang bangsawan. Tidak mengenyam pendidikan. Meskipun merupakan kalangan bangsawan, Opu Daeng Risatju tidak mengenyam pendidikan formal. Sesuai tradisi, anak gadis Luwu umumnya hanya memperoleh pendidikan agama dan mengajar Al-Quran. Ia pun awalnya buta huruf, kecuali aksara Buis. Hal tersebut tidak lantas membuat Opu terdiam diri. Berjuang melalui partai. Awalnya, Opu Daeng Risatju menjadi anggota PSI Parepare. Ia lantas mendapatkan kepercayaan untuk memimpin PSI Palopo. Tidak lama setelah berdirinya PSI Cabang Palopo, Opu Daeng Risatju mengikuti konferensi yang diadakan Parepare pada bulan April 1930. Beberapa perwakilan PSI juga hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk pejabat cabang dan pejabat dari panitia pusat. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Opu Daeng Risatju untuk menambah wawasan dan pengalaman pembangunan PSI. Dengan cara demikian, Opu Daeng Risatju membuka lebih banyak kesempatan untuk menghilangkan penjajah dan mencapai kemerdekaan. Upaya Belanda batasi ruang gerak Opu Daeng Risatju. Atas upaya penahanan ternyata tidaklah efektif. Belanda lantas mempropaganda atau menggunakan golongan adat bangsawan dan raja-raja sebagai tameng untuk membekukan gerakan PSI. Namun, upaya apapun yang dilakukan oleh kolonial Belanda mengalami kegagalan. Terbukti bahwa PSI mendapat sokongan yang besar dari masyarakat. Dewan Adat dengan paksa mencabut tahta kebangsawanan Opu Daeng Risatju. Namun, masyarakat yang mengagumi dan menghormatinya tetap memanggilnya seperti gelarnya semula. Ia pun tetap melanjutkan perjuangannya meskipun tidak bergelar sebagai bangsawan lagi. Pahlawan di dua zaman. Opu Daeng Risatju adalah pahlawan wanita pertama yang berjuang di dua zaman, yakni zaman kebangkitan kebangsaan dan masa revolusi kebangsaan Indonesia. Ia juga dikenal berperan penting dalam jajaran TNI. Penetapan gelar pahlawan Opu Daeng Risatju.
Atas semua perjalanan perjuangannya, Opuda Ingrid Saju mendapatkan tunjangan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia, tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 227 dari P.K tertanggal 26 Februari 1959 tentang pemberian tunjangan terhadap Opuda Ingrid Saju dari Palopo sesuai dengan PP garing 38 garing 1959 tentang pemberian tunjangan penghargaan Opuda Saju. Namun, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 2006. Keputusan gelar ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 085 garing TK tahun 2006 tertanggal 3 November 2006. Siap, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi